Film diawali di sebuah rumah kepala desa yang didemo warganya. Warga meminta agar kepala desa atau kades mengusir seseorang yang bernama Sahroni. Siapa dia? Ya, kita saksikan saja kisahnya. Dijelaskan salah seorang warga, sebut saja Zani. Zani merasa istrinya bernama Juminten dizolimi oleh Sahroni. Lalu kades mikir, Juminten ya. Kades pun sontak tertawa, begitu juga warga lainnya. Diperlihatkan bagaimana Juminten dizolimi. Juga diperlihatkan yang namanya semfak. Ilustrasi muncul sebuah mata mengintip dari lubang. Tatonya jangkar yang diintip. Ya, Sahroni ketahuan dan terjatuh. Dipotretnya si Juminten. Juminten menutupinya. Lalu foto Juminten ditempel di pasar. Sontak ya jelas orang-orang menertawakan. Nah loh, termasuk yang dizolimi Juminten, lihat juga foto Juminten di pasar. Kemudian diperlihatkan seorang lagi yang mengadu. Seorang guru bernama Junaedi. Ternyata guru itu mengambil uang iuran sumbangan untuk sekolah. Dia juga merasa dizolimi Sahroni. Ternyata apa? Junaedi adalah seorang koruptor berkedok guru. Diambil uangnya sama anak-anak dibantu Sahroni. Lalu Junaedi diikat tanpa baju dan celana, tapi masih pakai celana dan kaos pendek. Lalu warga itu datang ke rumah Sahroni. Ya, ditunjukkan Sahroni. Junaedi protes. Sahroni maju. Gak ada yang berani. Lalu dikompori si Junaedi dan Jani. Warga berani maju. Tiba-tiba Sahroni merengek. Meminta maaf supaya jangan diusir. Tapi juga tiba-tiba Sahroni menyetopnya juga. Sahroni punya pasukan. Yah. Pasukan anak-anak SD yang dibantunya di awal ngerjai Junaedi gurunya. Lalu ada anak yang dikenali orang tuanya. Tapi dia melawan, gak mau pulang. Lalu mereka melempari warga dengan hai 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 hai. Bau dong ya. Diberondong dengan tahu sendiri kemananya bau Hahaha. Ya, inilah film Preman in Love. Skin dilanjutkan, ada anak kepala desa yang manis, sebut saja Rini. Rini datang dari menempuh pendidikan di kota dan disuruh bapaknya pulang. Datangnya loh disambut karpet merah. Diiringi musik. Lalu cium tangan bapaknya. Dijelaskan disuruh pulang daripada di kota, lebih baik ngajar di kampung. Karena lagi butuh guru untuk mengajar. Lalu diajak pulang. Lalu dilanjut si Sahroni jual obat. Datang orang yang membeli, protes karena malah parah lukanya. Sontak Sahroni langsung lari. Dan bertabrakan sama Rini yang baru pulang. Nah itu pertama Sahroni ketemu Rini, langsung dek-dek si Rini. Lau Sahroni langsung lari. Ya emang kan dikejar warga, hehe. Lalu dilanjut ke rumah kades. Sudah ada Pono di rumahnya menunggu kedatangan Rini dan kades. Itu dia Pono juragan di desa yang banyak istrinya. Sampai di rumah dikenalkan Rini oleh kades. Ya sudah pasti Pono pengen Rini lah ya. Lalu Pono melobi kades supaya Rini bisa menikah dengannya. Dan diingatkan kades menang kepala desa juga didukung Pono. Skin dilanjutkan, Rini pergi ke sekolah. Dilihatnya dari jendela, anak-anak melihat Rini juga. Rini ketemu Junaedi. Dan Junaedi pun menakut-nakuti Rini agar takut dan tidak jadi mengajar di sekolah itu. Tapi Rini tetap lanjut. Masuk kelas perkenalan diri. Lalu ditanyakan persoalan matematika. Tapi tiba-tiba murid-murid pada pulang.
Dan hanya satu murid yang bertahan di kelas. Huf. Dilanjutkan diperlihatkan orang sedang mengadu ayam. Sebut saja Pacul murid SD ada lewat. Lalu ia penasaran dan datang mengintip. Ketemu dia dengan Sahroni. Yah. Klop sudah diajari nyopet. Mereka nyopet bareng. Kerjasama mereka berdua bagi hasil juga. Langsung dibagi hasilnya mereka. Disampaikan juga bahwa di sekolah ada guru baru yang tidak disuka Pacul. Lalu ditunjukkan dan mereka pun ke sekolah. Tapi tiba-tiba, bukannya sok jago tapi Sahroni malah terpesona. Manis. Ayu. Dan yang parahnya si Sahroni anunya berdiri. Hahaha. Ngobrol sejenak. Diingatkan si Pacul anunya berdiri. Lalu Sahroni kabur. Pacul juga kabur. Kisah lalu dilanjutkan Sahroni mengejar Rini yang bersepeda. Tapi, Sahroni terjatuh ke sawah. Kena ek sapi. Hai 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 teletong sapi. Skin dilanjutkan Pono datang ke rumah Kades. Menemui Rini. Ditinggal Kades. Pono main mayong. Tangannya bergerak ke Rini. Rini lalu kabur dan menawarkan membuatkan teh. Lalu dibuatkan teh sama Rini. Tapi dicampur obat pencahar. Mules noh sih Pono. Nyoh enyak. Dan Pono pun izin ke belakang. Lalu dia beol. Karena WC-nya mampet diogok-ogok dan muncratlah isi WC-nya. Rini cek Pono. Kasih tahu maksudnya kalau WC-nya mampet. Tapi, yah terlambat. Sudah basah kuyup sama ek. Hai hai hai. Skin dilanjutkan di perjalanan Kades melihat Sahroni lagi bayangin Rini dan nyium peluk pohon. Lalu Sahroni sama Pacul mau mencuri di rumah Kades. Tapi saat Sahroni masuk lewat jendela, si Pacul kabur. Setelah masuk dilihat bodi si Rini. Nelen ludah deh. Mau dipegang. Gak jadi. Kemudian Sahroni cuma ambil foto Rini saja. Hampir ketahuan saat keluar. Sahroni sempat mengambil burung Kades. Burung perkutut piaraan beneran hehe. Keesokan paginya Kades mengumumkan burungnya hilang. Dibuat sayembara juga melalui selebaran. Sahroni membaca pengumumannya. Lalu dikembalikan atau ngaku ditemukan. Ketemu di Rini sebelum balik. Ditanya juga kok foto Rini gak ketemu juga hehehe. Karena Rini tahu yang ambil Sahroni. Sahroni kepek kaget. Di rumah dilihatnya foto Rini. Lalu Rini ke rumah Sahroni. Kencan mereka naik sepeda. Ke kawah belerang kawah putih tapi dapat dipastikan sendiri kebenarannya. Mereka ngobrol bareng romantik. Lalu Pono diberitahu anak buahnya kalau Sahroni pacaran sama Rini. Tiba-tiba. Keesokan paginya Pono langsung melamar Rini ke rumah Kades. Enak santai Sahroni mandiin kerbau. Sambal bilang ke Tiako 4 tiba-tiba. Juga si Sahroni dilapori sama Pacul kalau Rini mau dilamar oleh Pono. Segera Sahroni bergegas ke rumah Kades dengan sepeda. Rini jelas menolak dan belum siap karena Rini suka Sahroni. Ada Sahroni ngintip dari jendela dan masuklah Sahroni. Kades bingung lalu dibuatlah sayembara yang jadi Kades gantikan dia yang boleh nikah sama Rini. Skin beralih ke siaran radio. Disampaikan visi dan misi masing-masing. Diawali Sahroni. Dari pendidikan memajukannya. Lalu Pono soal duit dan janji palsu. Didengarkan oleh Rini dan Kades gak menyangka ternyata pinter juga. Ternyata,
Sahroni pakai headset dan visinya dikasih tahu Junaedi yang dipaksa oleh Pacul. Kemudian Pono pergi ke dukun Ponarki tapi tutup dan ditunggu sampai buka. Ketika buka, dikasih air minum lalu dicelupin batu ke air sama anak kecil. Dan juga dikasih ramuan untuk minumnya. Sudah dibungkus. Tapi di sisi lain, Sahroni dibantu Rini. Dikasih buku-buku buat nyusun pidato. Ya tidak lupa mereka ngobrol romantik. Berpelukan. Di suasana romantis. Pono berpidato di jalan tapi gak ada orang gubris. Kalau Sahroni keliling kampung ditemani Pacul dan Rini. Yah kebetulan sih. Ketemu Juminten dan Sahroni minta maaf. Tapi suaminya gak mau. Tapi Juminten bersikeras memaafkan karena fotonya Juminten jadi diambil syuting iklan film. Yah akhirnya emang dimaafkan Juminten. Lalu ketemu Koko ngasih brosur aja sih mereka gak paham juga. Kemudian ketemu orang India tapi gak ngerti mereka bahasanya. Sahroni kasih buku sekolah. Dan juga sembako ke warga. Sahroni pun jadi berubah baik lalu sholat di musola. Niat sholatnya perlu ditata tapi semoga istiqomah. Sedangkan Pono kasih duit ke warga. Politik uang. Pemilu Kades atau Pilkades pun tiba. Sudah ada kotak suara para warga memilih calon. Masing-masing calon duduk di podium masing-masing. Saat pemilihan, ternyata hasilnya seri loh. Kan? Lalu petugas mengecek kembali ternyata masih ada satu suara tersisa. Kemudian dilihat petugas pembaca surat suara. Ternyata suara itu untuk Sahroni. Dan harusnya Sahroni menang. Tapi si Pono memberi kode ke pembaca surat suara. Kode nanti dikasih uang lah ya pastinya. Sempat berpikir sejenak pembaca surat suara. Dan pembaca surat suara mengedipkan mata. Yah. Deh loh. Akhirnya yang menang Pono. Pono menghampiri Kades dan Rini. Rini gak mau nikah sama Pono. Mau dijilatnya juga si Rini. Sementara itu Sahroni nangis. Rini galau di persawahan. Malamnya Rini melompat jendela. Lalu kabur. Diberitahukan ke Kades. Ternyata itu malam pernikahannya dengan Pono harusnya. Tapi gagal pernikahannya karena Rini kabur. Pono dan warga langsung ke rumah Sahroni tapi gak ada Rini di sana. Ternyata, Rini menangkap salah satu anak buah Pono. Disuruhnya mengaku tentang kejahatan Pono dan kecurangan Pilkades. Pono ke dukun Ponarki. Ngasih uang. Akhirnya anak buah Pono ngaku. Dan Pilkades diulang. Tapi seperti itu lagi. Jumlah sama hasilnya seri. Dan tinggal satu surat suara penentu. Pono memberikan kode lagi ke pembaca surat suara. Pembaca surat suara berpikir sejenak. Tapi, kali ini, pembaca surat suara membaca yang sebenarnya bahwa Sahroni yang akhirnya menang. Sahroni bersorak gembira. Joget pula dia. Sahroni dikasih selamat warga. Lalu tiba-tiba, datang dukun Ponarki. Dukun Ponarki mengenalkan diri. Menanyakan tanggal dan hari lahir Sahroni dan Rini yang akan menikah. Menjelaskan bahwa hari dan tanggal Sahroni dan Rini tidak cocok dengan Rini. Lalu ditanyakan hari dan tanggal lahir Pono. Katanya yang cocok Pono. Tapi Sahroni meyakinkan dengan bertanya. Apakah dukun percaya dan yakin akan sehat dan tidak mati hati ini? Lalu tiba-tiba Sahroni menaruh golok di leher si dukun. Katanya sehat selamat tapi mau ditebas Sahroni. Dan kemudian dukun itu pingsan. Dijelaskan Sahroni. Dukun ini yang bilang sehat selamat saja gak yakin dirinya sendiri. Gitu kok dipercaya. Dan nyoh ehem. Telenyem. Ditendang Rini juga anunya atau totong si Pono. Warisan nenek moyangnya hahaha. Lalu akhirnya Sahroni jadi menikah dengan Rini.
Di sisi lain karena anunya Pono sakit maka berobat ke RS. Tapi saat Rini dan Sahroni menjenguk Pono. Saat mau operasi, dikerjai si Pono. Ya akhirnya si Pono jadi bencong. Dan film pun berakhir. Subscribe, share, like, komen. Terima kasih sudah menonton.